Bapak Ibu hebat, luar biasa yang selalu hadir di kegiatan IGI ini. Mulai kita di Sadar IGI 142, ya edisi 142, kita didampingi oleh Bapak narasumber hebat kita ini, Bapak Zulkarnain SE dari Sumbawa. Saya sendiri Siti Zakia dari SMKN 2 Tebing Tinggi. Jauh ini, ujung-ujung nih. Baik Bapak Ibu, saya sebelum memberi kesempatan kepada Pak Zulkarnain untuk menyampaikan materinya nanti, saya bacakan dulu sekilas biodata beliau. Ini nama lengkapnya adalah Bapak Zulkarnain. Beliau lahir di Sumbawa tanggal 15 Januari 1969. Beliau adalah PNS. Di sini bisa kita lihat alamat lengkapnya, nomor handphonenya. Bapak Ibu yang perlu silakan, boleh ditulis, dicatat, difoto. Statusnya ini sudah menikah ya Bapak ya, istrinya masih 1, anaknya 1. Baik Bapak Ibu, yang oleh Pak Zulkarnain ini adalah mengenai aplikasi untuk penilaian. Tadi kalau tidak salah lihat namanya APOZN 16. Dan ini juga membawa beliau sampai ke tingkat nasional untuk teknologi tepat guna. Jadi penasaran apa sih ini APOZN 16 ini, bagaimana menggunakannya? Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kita persilakan saja kepada Bapak Zulkarnain SE untuk bisa menyampaikan paparannya yang luar biasa. Mari kita simak paparan dari beliau. Silahkan kepada Bapak Zulkarnain, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Siti Zaskia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta kesempatan dalam rangka kita melaksanakan diskusi secara online di teman-teman yang berada di berbagai daerah di Indonesia ini. Sebelum saya lanjutkan materi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, pengurus Sadar IGI, ya terutama kepada Ibu Umi, terus kepada host kita Ibu Siti Zakia dan teman-teman lain yang memfasilitasi kegiatan ini. Terus juga saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah saya, Bapak Nasrullah Darwis SPD MPD, yang memberi kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu penasaran dengan aplikasi saya ini yang saya beri nama APOZN 16 ini. Nah, jadi sebenarnya APOZN 16 ini tidaklah istimewa seperti yang Bapak Ibu pikirkan mungkin. Karena dari segi komponennya atau aplikasi ini ya dibuat dengan Microsoft Excel, tidak seperti aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang beredar sekarang ini. Nah, cuma intinya bagi saya bahwa apapun ya kemampuan kita ya harus bisa kita gunakan demi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita laksanakan. Nah, jadi itu pemikiran awalnya daripada terciptanya atau saya buat aplikasi ini. Jadi APOZN 16 ini aplikasi perangkat penilaian otomatis ini, sedangkan ZN-nya itu Zulkarnain, 16-nya itu saya buat tahun 2016. Jadi Bapak Ibu cukup lama ini aplikasi ini saya buat, dan saya sendiri bukan, ya terus terang saya juga bukan ahli teknologi, ya saya juga
komputernya juga pas-pasan, jadi saya tahu Bapak Ibu yang mengikuti acara ini lebih pintar daripada saya, makanya malam ini saya lebih tepat saya gunakan kita berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu, karena saya tahu sendiri kondisi saya ilmunya di bidang teknologi sangat kurang sekali gitu. Nah, jadi dasar pemikiran saya untuk membuat APO ini adalah karena kita sebagai guru, ya Bapak Ibu, beban kita sebagai guru itu cukup banyak sekali, terutama beban administrasi, ya, seperti yang Bapak lihat di tampilan layar itu. Kalau kita mau tahun ajaran baru itu banyak sekali, ya, administrasi atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, bahkan ada elemen di bawahnya itu, guru boleh dikatakan tidak profesional, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa guru telah melahirkan orang-orang profesional. Ya, jadi itu karena banyaknya beban itu, maka saya berpikir harus bisa membuat suatu strategi sistem yang bisa bekerja cepat agar bisa kita selesaikan tugas-tugas yang kita kerjakan itu. Nah, terutama seperti perangkat pembelajaran guru. Nah, ini ada sebagian kecil dari perangkat pembelajaran guru yang kita gunakan, ya, dan ini mungkin wajib ada di guru, seperti SK pembagian tugas, kalender pendidikan, analisa jam efektif, program tahunan, ya, sampai dengan daftar hadir. Nah, belum analisa ulangan harian, perbaikan, pengayaan, belum. Nah, itu masuk ke perangkat penilaiannya. Sedangkan yang saya bahas pada malam ini adalah yang ke-13 ini, yaitu perangkat penilaian yang sering juga kita gunakan. Nah, yang termasuk dengan perangkat penilaian, ya Bapak Ibu, ya seperti sama-sama kita sudah tahu dan sering kita kerjakan, yaitu seperti kisi-kisi soal, kartu soal, pedoman penskoran, analisa ulangan harian, program remedial, program pengayaan, daftar nilai. Nah, idealnya perangkat ini harus kita buat setiap kita melakukan tes terhadap anak didik kita. Idealnya, tapi biasanya, ya, terutama saya sendiri biasa membuatnya pada saat ulangan tengah semester atau ulangan semester atau pada saat ujian. Nah, itu kenapa demikian? Karena ya banyak sekali hal-hal yang perlu kita buat di sini. Nah, ini yang terjadi, yang menjadi masalah, yang sering jadi masalah bagi kita, sehingga terkadang kita malas untuk membuat perangkat penilaian. Kalaupun dibuat hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti pada saat ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, pada saat ujian akhir sekolah. Itu pun disusun masih secara manual atau konvensional, sehingga sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Ya, kita buat biasa, kalau yang teman-teman guru yang belum lancar komputer, bisa ditulis tangan. Kalau yang sudah lancar, mungkin copy paste. Nah, itu. Nah, jadi saya mencoba merumuskan masalah itu. Nah, apakah dengan menggunakan APO Z16 dapat membantu pendidik dalam menyiapkan perangkat penilaiannya secara efisien dan efektif? Apakah dengan menggunakan APO Z16 dapat membantu pendidik dalam melaksanakan penilaian nilai secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip penilaiannya? Nah, terus saya lanjutkan. Nah, maaf Ibu ya, ini pada saat saya presentasi di TTG ini, PowerPoint ini yang saya buat ini, jadi kalau agak teoritis sedikit, mohon maaf. Dengan menggunakan APO dapat membantu pendidik dalam menyiapkan perangkat penilaian secara efisien dan efektif.
dengan menggunakan APUZN 16 dapat membantu pendidik dalam melaksanakan poluan nilai secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Nah, ini solusinya menurut saya. Menurut saya ya solusi yang dari masalah ini ya saya membuat suatu sistem atau aplikasi yang saya beri nama aplikasi perangkat penilaian otomatis dengan harapan bisa membantu guru dalam menyiapkan perangkat penilaiannya. Nah, jadi ini ya, hanya secara teoritis ya. Nah, sistem kerja dari APUZN 16 ini sebenarnya semua ya Bapak Ibu mungkin sudah sering membuat dan dengan menggunakan Excel ya seperti perangkat-perangkat lain-lain pembelajaran juga, apalagi yang sudah lancar komputernya itu sudah sering membuat. Cuma mungkin bedanya kalau APUZN 16 ini saya buat dalam suatu sistem gitu. Jadi tidak asal kita buat, kita ketik, kita buat format dan jadi saya buat dalam suatu sistem. Kenapa saya buat dalam suatu sistem? Supaya nanti dia menjadi satu kesatuan gitu, satu kesatuan. Nah, ada yang di sistem ini ada yang dinamakan SAI, itu aplikasi inputnya, sistem aplikasi input, data dimasukkan di sini nanti. Nah, terus ini langsung nge-link ke SAPD, ya, sistem aplikasi pengolahan data. Nah, jadi data yang diinput ini nanti atau disusun di sini. Nah, kalau yang biasa kita gunakan, langsung aja dari input itu langsung ke sistem aplikasi output, langsung ke sini. Kalau biasa kita gunakan kalau nge-link. Cuma yang bedanya saya ini, saya masukkan dulu ke sistemnya. Supaya rumus-rumus yang kita gunakan itu tersimpan di sini. Tersimpan di sini, dan di sini saya sudah dikunci. Diproteksi di sini, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kenapa? Karena biasa kalau orang yang kurang lancar Excel-nya, biasa kalau nggak dikunci nanti rumus-rumus itu bisa salah ketik atau bisa hilang. Makanya kita masukkan ke sistem. Nah, jadi ini sistem kerja dari APUZN 16 ini. Nah, untuk memulai dan mengakhiri penggunaan APUZN 16 ini ya, untuk menggunakan dan mengaktifkan APUZN 16 dapat dilakukan dengan cara klik file APUZN 16, cover, klik tombol SAI, yaitu sistem aplikasi input. Nah, setelah mengisi data di SAI, klik tombol menu, ya, menu sistem aplikasi outputnya untuk memastikan apakah data yang kita input itu benar masuk di sini. Nah, untuk mengakhiri menggunakan APUZN 16, klik juga tombol cover, klik close pada layar komputer. Nah, jadi ini menu-menu yang ada di aplikasi Z16 ini. Nah, di sini ada tombol menu cover. Nanti ini yang di sinilah yang dimaksud dengan SAI itu, sistem aplikasi input. Jadi kita menginput data di sini. Nah, nanti data ini langsung nge-link ke di sini ada kisi-kisi soal, kartu soal, pedoman pensyukuran, analisa ulangan harian, remedial, pengayaan. Dan di sini juga ada soal untuk pilihan ganda saya buat. Jadi kita karena apa? Karena banyak kalimat-kalimat yang kita lakukan berulang-ulang. Seperti misalnya identitas sekolah, nama sekolah. Nanti kalau kita buat kisi-kisi soal, kita tulis juga. Kalau buat kartu soal, ditulis juga. Atau di copy paste. Jadi kalau memakai aplikasi ini, ya cukup kita pakai di input ini, nanti semua akan nge-link semua ke sini. Nah, jadi itu membuat pekerjaan kita lebih ringan. Nah, semua di sini ada
yang dibutuhkan di menu-menu ini juga sudah ada di sini seperti KIKD ya, terus indikator soal, materi, ya, sampai dengan nama kepala sekolah, tanggal, semua sudah kita input di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem aplikasi outputnya seperti kisi-kisi soal. Nah, tadi yang kita input tadi masuk ke sini semua. Jadi langsung nge-link ke sini. Nah, sebenarnya ya hal seperti ini ya sering ya teman-teman atau Bapak Ibu lakukan di tempat masing-masing. Jadi nggak aneh lah. Kalau cuma mungkin yang lebih aneh itu tampilannya, mungkin desainnya ini yang mungkin, kalau yang lainnya nggak begitu. Nah, ini kartu soal. Nah, ini pedoman penskoran, analisa ulangan. Jadi khusus di analisa ulangan ini nanti kita setelah memasukkan skor maksimal dan skor perolehan pada saat kita ngoreksi ulangan hariannya anak-anak itu, nanti ini bisa menghitung sendiri secara otomatis di sini. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, tinggal kita masukkan skor maksimal, skor perolehan anak-anak itu nanti akan secara otomatis akan menghitung sendiri. Nah, jadi dengan rumus ya, apabila KKM-nya kita tentukan 75, maka nanti di sini juga akan menyatakan iya. Jadi dengan mudah kita mengetahui anak didik kita itu apakah tuntas atau belum. Nah, ini program perbaikan, program pengayaan. Nah, jadi dengan pada saat selesai kita ya, pada saat selesai kita mengisi data input ini, langsung yang menu-menu tadi langsung selesai, tinggal kita print saja. Nah, itu yang membuat kita lebih ringan bekerja. Nah, pada saat kita selesai mengisi data input ini selesai semua. Jadi tinggal kita print gitu. Jadi nggak perlu lama-lama. Terus yang ya ini penskoran. Nah, kalau ini khusus yang untuk tes pilihan ganda Bapak Ibu saya buat. Nah, di sini sudah saya lengkapi dengan beberapa menu. Nah, seperti kalau yang ada tanda bundar ini hanya untuk penutup kontrol error ini, atau di sini tempat nilai anak-anak nanti muncul. Jadi setelah anak-anak didik kita itu selesai mengerjakan soal, langsung nilainya muncul di sini, berapa nilainya. Jadi secara otomatis dia bisa mengetahui langsung nilainya. Tapi kalau ini hanya untuk penutupnya saja. Nah, sistem kerjanya kalau pilihan ganda ini, nanti soalnya kita ketik di sini, ini pilihannya, ya pilihan yang harus dipilih. Nah, nanti anak-anak misalnya memilih A, nanti harus mengetik 1 di sini, karena skor pilihan ganda itu 1. Misalnya kalau dia menganggap benar B, dia nanti diketik di sini B. Nah, seandainya ada anak-anak nakal, misalnya, saya ketik semua 1 di sini, paling kan semua kena. Ya memang semua kena, tapi nanti kelihatan di sini akan ada kelebihan nilai. Berarti dia tidak jujur gitu. Nah, terus tombol-tombol control number di sini, nanti ada soal-soal yang tidak terjawab, misalnya dilewatin, nanti akan kelihatan di sini, di control number ini. Jadi kita tidak perlu, anak-anak itu tidak perlu membolak-balik papan layar ini, cukup melihat di kontrol ini.
nomor-nomor mana yang belum dia isi, nanti kelihatan di sini. Nah, ini untuk pilihan ganda. Nah, jadi keunggulan daripada Apo Z16 ini adalah hemat waktu, tenaga, dan biaya. Ya, karena programnya cuma kita menggunakan program Excel dan semua bisa, hampir semua bisa Suaranya hilang atau memang di saya aja ya? Hilang Teh, suaranya Teh. Pak Zulkarnain, halo. Pak. Halo Pak Zulkarnain. Bapak. Apa? Halo. Nanti takutnya beliau aplikasi ini. Kayak terus ngomong kayaknya. Nah kan, bener dia ngomong sendiri. Bapak, stop dulu. Bapak. Suaranya nggak kedengeran tadi Pak. Hilang suaranya. Ya? Sebelum penutup suaranya hilang. Tolong sudah nih Bu? Ya udah. Sudah? Ya udah, ulang lagi. Dari sini? Bukan, udah itu yang tadi. Oh ini? Jadi keunggulan, ya, jadi unggulannya itu hemat waktu, tenaga, dan biaya. Karena kita satu kali bekerja, ya, seperti pepatah mengatakan, satu kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi satu kali kita ngetik di aplikasi itu, nanti semuanya akan selesai gitu. Mudah dioperasikan. Jadi Bapak Ibu yang kurang akrab dengan komputer yang ber-IT tinggi, misalnya cukup dengan Excel, pengetahuannya ya gampang, tinggal mengetik saja gitu di aplikasinya. Jadi nggak perlu rumus-rumus apa. Terus pengolahan data sangat akurat karena di penilaian tadi kita sudah menaruh rumus-rumus, jadi ya akurat, mudah untuk dikembangkan. Jadi Bapak Ibu yang ahli komputer, yang paham tentang pengoperasian aplikasi, ya bisa dikembangkan lebih bagus lagi gitu daripada Apo Z16 ini. Nah, jadi ini penutupnya. Nah, ini waktu saya launching di SMK Negeri 3 Sumbawa pada saat 2016, ya, 4 tahun yang lalu. Nah, ini gelar TTG tingkat provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang beliau ini Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dulu Bapak Tuan Guru Bajang. Ini beliau ini. Nah, ini gelar anugerah TTG tingkat nasional di Mataram yang dihadiri oleh 10 profesor IT. Nah, ini gelar TTG tingkat nasional di Mataram kebetulan pada tahun 2017 TTG-nya diadakan di Mataram. Nah, jadi itulah sekilas penjelasan saya tentang Apo ZN16 ini. Ya, kurang lebih mohon maaf karena hanya sampai disitulah kemampuan saya. Nah, jadi begitu Bu Siti Zaskia, mungkin bisa didengar? Bisa Bapak. Ya. Nah, jadi nggak begitu ruwet-ruwet gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi sekali ini aplikasi yang Bapak buat. Saya memikirkannya sulit untuk dibuat, tapi untuk digunakan mudah ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu semua, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Zulkarnain mengenai aplikasi Apo ZN16, tapi sebenarnya tadi agak
saya mengharapkan langsung digunakan gitu. Jadi tampilannya ingin lihat langsung bagaimana Bapak tadi menggunakan atau mengakses dari Apo ZN16-nya ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin dari situ nanti bisa langsung dipraktekkan sesuai dengan pertanyaan dari Ibu atendis. Kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan, raise hand, klik raise hand yang ada di layar Bapak Ibu, atau diketik pertanyaannya dari kolom chat. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan diklik raise hand-nya yang ada di layar Bapak Ibu semua di bagian attendance itu ya. Atau Bapak Ibu bisa ketik di bagian chat. Nanti kita akan persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Zulkarnain agar lebih jelas nanti. Di kolom chat dulu, Dek. Bapak Ibu ada ini himbauan dari koordinator, diketik di chat dulu katanya nih di kolom chat ya. Ini di kolom chat udah banyak ini. Oh, mana? Ini bentar. Kelihatan nih. Nih ada siapa nih? Bu Rahma ya? Bu Endang, minta link aplikasi. Ya, tadi ada yang minta udah dari pas penjelasan tadi ya, dia ya. Pak Zul, ada yang meminta nih link aplikasi. Link aplikasinya mana? Karena yang disebar hanya materi kan ya. Jadi link aplikasinya belum ada. Kita nggak bisa lihat langsung aplikasinya seperti apa. Itu. Oh begitu. Iya Pak. Bisa nggak Bapak buka aplikasinya biar kita bisa lihat Pak? Iya, ini saya bukanya. Untuk aplikasinya Ibu. Nah ini bagian covernya. Nah jadi bagian cover di covernya ini ya di sini sistemnya Ibu. Jadi rumus-rumus ini ada di sini semua. Jadi makanya ini sengaja dikunci, nggak bisa dibuka karena ini sudah di sini tempat rumus supaya nanti kalau bekerja rumus-rumus itu tidak hilang. Biasa kalau ada Bapak Ibu guru yang lanjut usia misalnya kan kadang ngetiknya nggak begitu teliti, jadi rumus-rumus yang ada itu kadang bisa hilang, makanya sengaja saya simpan di sini, nah supaya aman gitu. Nah, terus kalau mau masuk ke ini masih covernya, kalau mau masuk ke aplikasinya tinggal diklik di Apo ZN16 ini. Nah ini kita masuk ke aplikasinya. Nah nanti Bapak Ibu di sini kan ada menunya kisi-kisi soal, kartu soal, pedoman persekoran, analisa ulangan, remedial, pengayaan. Nah ini untuk pilihan gandanya. Nanti bisa tinggal klik aja untuk kalau kita mau melihat kisi-kisi klik. Nah nanti akan keluar kisi-kisinya. Nanti kalau mau kembali lagi ke aplikasi input, tinggal klik nanti kartu soalnya. Kita klik. Ini pedoman pensekoran. Analisa ulangannya. Program remedial. Pengayaan. Terus yang ini untuk pilihan ganda. Nah ini memang, ini untuk pilihan gandanya ini. Jadi bisa anak-anak itu kita masukkan aplikasi ini ke komputer di lab kita, misalnya di masing-masing komputer kita copy, nanti kita ketik soalnya di sini, anak-anak bisa. Nah nanti di sini muncul nilainya anak-anak di sini. Maka ini hanya untuk menutup pada saat dia mengerjakan soal, kita tutup ini dulu. Nah nanti ini untuk kontrol errornya. Apabila seperti saya bilang tadi itu, apabila dia mengetik 1111, harapannya dia akan benar semua kan. Tapi nanti akan kelihatan di sini di kontrol error itu, berarti dia
tidak jujur gitu. Nanti kalau untuk nilainya ya di sini nanti timbul nilainya. Seperti ini misalnya akan sudah saya beri rumus A ini benar. Nah, jadi makanya semua dari nomor 1 sampai nomor 50 itu sudah saya beri kunci jawabannya masing-masing. Seandainya ini misalnya saya delete, taruh B misalnya yang benar, ya yang dijawab anak-anak, akan nilainya akan berubah. Langsung berubah nilainya. Jadi 98. Nah, tapi kalau dia jawab A, karena memang A yang benar, nah langsung nilainya 100. Nah, jadi, ini sengaja ditutup dulu pada saat anak-anak mengerjakan soal. Bagaimana seandainya dia kerja semua, sama anak-anak taruh supaya benar semua. Nah, ya memang nilainya nanti 100 di sana, tapi kan kelihatan di sini. Kalau dia menjawabnya tidak jujur. Nilainya memang 100. Tapi untuk kontrolnya di sini, kalau dia tidak jujur di sini kontrol errornya. Berarti dia menjawabnya seperti ini. Nah, terus untuk menentukan di kontrol number ini, apabila kita sudah menjawab A, misalnya anak-anak sudah menjawab A, terus sudah dipastikan tidak berubah lagi, misalnya langsung aja di sini klik OK 1. Berarti dia nomor satu sudah OK. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, enggak usah, misalnya taruh kosong saja. Gitu, kosong. Nah, jadi nanti di sini juga ikut kosong. Maka di sini kita kontrol, berarti kalau kosong berarti nomor itu belum dia isi. Tapi kalau dia merasa dirinya sudah oke, sudah benar jawabannya, oke 1. Nah, langsung timbul 1 di sini. Nah, jadi ini untuk aplikasi pilihan gandanya. Bagaimana Bapak Ibu? Misalnya seperti ini. Kan seperti nama sekolah. Nama sekolah ini kan di sini juga ada, ya. Di sini juga ada. Di sini juga ada, semua di perangkat ini kan ada. Nah, kan itu lebih memakan waktu kalau kita terus-terus mengerjakan yang kalimat-kalimat yang sama itu. Misalnya saya rubah di sini, misalnya saya ketik SMKN 1 tebing tinggi misalnya. Nah, di sini juga. Nah, jadi satu kali kita bekerja, nah, jadi repot-repot kita hal-hal yang berulang-ulang. Misalnya di sini pelajarannya matematika. Nah, nanti juga. Nah, jadi ini yang membuat pekerjaan kita lebih ringan gitu, lebih efisien. Nah, jadi mungkin ini cara pengoperasiannya. Gimana? Baik Bapak, ya baik Bapak, kita lanjutkan dulu Bapak ke pertanyaan berikutnya ini ya. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan sekilas sama Pak Zulkarnain bagaimana menggunakan aplikasi Apo ZN ini tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Ini ada pertanyaan bagaimana membuat aplikasi tersebut jikalau bisa link Aponya di-share. Saya lanjutkan dulu ya Pak ya, ini yang cari pertanyaan yang bersama. Kemudian ini pertanyaannya pada nanya bagaimana di-share aplikasinya. Aplikasi ini daring apa luring? Bisakah dipakai untuk UAS atau UTS? Nah, itu dulu deh Bapak, silakan Pak. Oh. Kalau yang pilihan ganda bisa Bu.
Tapi kalau yang ini kan hanya perangkat yang kita gunakan. Perangkat yang harus digunakan oleh pada saat kita mau mengetes anak-anak atau ulangan harian, ulangan semester, kan kita harus mempunyai ini dulu, kisi-kisi soal, kartu soal, pedoman penskoran, analisa ulangan harian, remedial, kan harus punya ini perangkat ini. Idealnya kalau kita membuat soal mau mengetes apakah itu ulangan harian, apakah itu ulangan tengah semester, ulangan semester. Ya, nah ini perangkat ini harus kita siapkan dulu sebelum memberi tes kepada anak-anak. Nah, sedangkan kalau mau semester ya tergantung soalnya. Misalnya karena di sini kartu soalnya ini cuma saya siapkan. Kalau pilihan ganda kan biasa maksimal soal itu kan cuma 5 biasa. Tapi ini saya siapkan 10 untuk pilihan untuk ulangan urean. Jadi untuk kartu soalnya. Nah, nanti seperti ini. Di sini kan sudah ada. Nah, ulangannya di mana? Di Sumbawa, tanggal berapa, tahun berapa, terus nama gurunya, NIP, nama kepala sekolahnya. Nah, di sini sudah ada. Nah, nanti dia langsung ke KM-nya juga sudah ada, nanti langsung ngeling dia nanti ke sini, ke analisa ulangan harian ini. Nanti di analisa ulangan harian ini, nah di sini sudah ada skor maksimalnya, skor perolehannya. Nah nanti misalnya skor maksimalnya soal nomor 1 ini 2. Nah, soal nomor 2 ini 5, nanti total skor maksimalnya, misal 23 sini, nanti akan pada saat kita mengisi, ya nanti kita ngisinya di input ini di bagian sini. Misalnya nih data siswa, ini ada jurusannya. Nah, nanti skornya. Nah, nanti kita isi di skornya. Jika kita isi skor perolehannya saja, misalnya si Alam, dia skor perolehannya tadi kan maksimalnya 2, cuma dia mencapai 2 benar berarti. Di sini kan tadi skor maksimalnya 5, dia cuma mendapat 4. Nah, misalnya dia mendapat 5 skor maksimalnya, nilainya, berarti, nah nanti di ulangan hariannya, nah di analisa ulangan hariannya nanti langsung dia di Alam tadi, nah langsung 5, tadi kan di sini 4, dan ini sudah saya kunci, tidak bisa dimanipulasi data di sini karena ini sudah dikunci, dan sudah nggak bisa dimanipulasi di sini. Kalau mau merubah harus merubahnya di sini, di tempat tadi ini. Jadi kalau mau merubah nilai langsung di outputnya ini sudah tidak bisa. Kenapa saya kunci? Karena di sini juga banyak rumus-rumus. Seperti ngelingnya ini kan pakai rumus juga ngelingnya. Jadi kalau nggak dikunci nanti rumusnya itu salah ketik bisa hilang, nggak bisa ngeling lagi. Tadi seperti kayak jurusan akuntansi. Nah, jadi ya begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak. Ini pertanyaan dari tadi para attendees nanya begini. Apakah nanti akan di-share ini link aplikasinya supaya bisa digunakan oleh kita semua atau bagaimana, Pak? Kalau ngeselnya, karena ngeselnya gampang saja, tinggal lewat WA aja di-share, enggak masalah, karena ini kan Excel. Baik, ini Pak lanjut ya Pak ya, pertanyaan dari Pak Asril Siregar dari SNN 1 Tebing Tinggi. Iya. Malam Pak Ijul, menarik Apple ZN16 ini. Cuma karena sekarang kita sudah menggunakan e-rapor, apakah aplikasi ini bisa berintegrasi dengan e-rapor? Kata nilai akhir saja, baru dimasukkan ke e-rapor secara manual. Oh iya. Kalau masalah e-raportnya tidak ada masalah Ibu. Kan nanti yang kita pakai e-raport kan ini, nilai ini. Ini tinggal di print aja Bu.
di print. Kalau Excelnya ini kan Excelnya kan juga aplikasinya juga ada, di Eraport juga ada aplikasi Excel juga kan. Tinggal dimasukkan aja Excelnya ini Bu, Excelnya ke Eraport. Nah tinggal nanti di copy aja ke Eraportnya nilainya ini. Tapi intinya pengolahan nilainya sudah ada di sini gitu, sudah ada di analisa ini. Tinggal nanti ditransfer aja ke Eraport. Karena Eraport juga ada program Excelnya, bisa juga ini di copy ke Eraport. Nah seperti ini, nanti kan inti jumlah nilainya, jumlah nilai perolehannya, ya ini jumlah nilai maksimalnya. Nah jadi nanti karena ini datanya kan hanya acak-acak ya, karena untuk percontohan, jadi nah nanti langsung mendapat jumlah nilai rata-rata kelasnya langsung dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu sudah nggak usah hitung-hitung lagi jumlah ketuntasannya. Jadi jumlah siswa yang mengikuti 40 siswa langsung di sini. Jadi rata-rata berarti 75 misalnya. Nanti yang ini kalau di analisa ulangan harian ini kan ada 2 lembar. Selain analisa nilai seperti ini, nanti kan juga di lembar keduanya ini ketuntasan belajarnya. Nah, tadi langsung ngeling ke sini ke yang 40. Nah, jadi sudah secara otomatis. Nah, kalau data-data ini kan sudah masuk dari data input tadi. Dari pada saat kita mengisi data input ini sudah langsung masuk. Nah, sedangkan kalau yang ini masuknya dari data-data ini. Nah, jadi tidak perlu repot-repot lagi kita buat yang ini, karena sudah ngeling langsung ke sini. Begitu Ibu. Baik Bapak. Nah, tadi di sini juga ada pertanyaan dari Pak Rijan Tolemo. Apakah soal-soal dikerjakan oleh siswa secara offline? Tadi kayaknya paparan Bapak ini kan bentuknya Excel ya, jadi saya rasa nggak butuh koneksi internet ya Pak ya? Nggak perlu. Nanti tinggal di copy di masing-masing komputer yang ada di lab itu aplikasinya. Copy di situ, ya langsung. Memang ini untuk di lab Pak, di lab. Bisa juga misalnya kalau kita mau menggunakan secara online, nanti dimasukkan di Google Devstore ya. Nanti untuk yang seri kedua itu, ini yang seri pertama Ibu. Baik, berarti akan ada pembaruan lagi ya Pak ya? Ada untuk seri keduanya, ada ini kan hapus ZN16 ini yang seri pertama. Ini seri pertama. Baik, lanjut Pak, nih ada pertanyaan lagi nih. Aplikasi kartu soal bisa di-download kah Pak katanya? Kartu soal. Iya. Yang ini. Iya, apakah bisa di-download juga kah? Ini satu paket Bu. Gitu. Jadi satu paket, nanti kalau di-download ini ya semuanya kena. Gitu Bu. Oh gitu. Jadi nanti pada saat download di akhir semuanya terdownload gitu Pak ya? Iya. Semua kena. Makanya saya bilang tadi 1 kali mendayung 2-3 pulau telah. Jadi begitu Bu. Apa ya namanya ya? Di share gitu Pak, yang hasilnya sudah di-download itu seperti apa sih Pak? Oh, yang anunya? Ya, yang sudah Bapak download itu kalau sudah di-download tuh hasilnya seperti apa gitu? Oh, yang untuk kalau untuk yang di-download itu memang belum saya lakukan, tapi bisa, cuma belum saya lakukan. Kenapa? Karena kan baru pertama ini saya melakukan diskusi dengan teman-teman di daerah lain ini. Selama ini kan hanya saya gunakan di daerah sendiri. Oh gitu. Jadi ya nanti saya usahakan kalau bisa di-download. Tapi kalau lebih enaknya ya di-share aja lewat EA. Ngapain di-download Bu? Oh gitu ya. Lebih gampang
Ini akan lebih gampang itu. Ya. ini akan dibagi ke Bapak Ibu semua. Kemudian tadi Ya. kalau diisi semua langsung bisa di-print begitu Pak ya? Iya, kalau sudah di sini. Nah, kalau Bapak Ibu selesai mengerjakan ini, yang ini selesai semua, Ibu. Iya, baik Bapak. Mm-mm. Kita lanjut nih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di kolom Q&A ya, question and answer. Apakah boleh merubah tampilannya? Misalnya, tadi udah dijawab sih ini, apakah boleh merubah tampilannya misalnya nama sekolah dan foto sekolah sebagai backgroundnya? Kalau nama sekolah tadi bisa langsung diganti Pak ya? Oh iya, nama sekolah langsung bisa diganti. Kalau foto sekolah nih Pak katanya bisa masuk juga nggak? Yang di sininya di covernya nih. Kayaknya itu sudah ini Di Pak ya. covernya nih. Di covernya nih. Ini udah dikunci, Bu. Dikunci nggak apa-apa Pak. Jadi biar hak paten Bapak ya kan Pak? Iya, ini udah dikunci. Cuma kalau Bapak Ibu pingin taruh nama sekolahnya, ya enggak masalah sih. Kan ini masih ada ruang, Bu. Oh, begitu. Kan masih ada ruang di sini. Nanti Bapak Ibu buka pakai Word ya, pakai Word. Nanti dibuat desainnya di Word, tinggal di copy paste aja di sini, Bu. Oh, gitu. Ya, copy paste di sini bisa, misalnya logo sekolah atau nama sekolah bisa di sini. Cuma kalau yang ininya kan sudah terkunci di sini. Dan saya sendiri sudah lupa buka kuncinya nih bagaimana passwordnya. 2016 saya buat masalahnya. Jadi gitu, Bu. Ya nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Novan Mulyana. Iya. Mau tanya bagaimana mendapatkan aplikasi, apakah dijual atau sudah ada di Play Store? Tadi katanya Bapaknya mau langsung Pak ya. Berarti alias free ya Pak ya? Iya. Ya cuma ya kalau nanti saya share misalnya ke teman-teman ya sebagai apa namanya? berbagi ilmu. Nah, mungkin nanti saya minta testimoninya saja sih setelah menggunakan Apo Z16 ini, saya minta testimoni dari teman-teman aja sih begitu. Kemudian nih pertanyaan lagi dari Pak Ali Joni, bisakah aplikasi ini dipakai juga di platform lain seperti Google Classroom atau Google Form atau Quizlet, jenis platform lain gitulah Pak, artinya bisa nggak diintegrasikan ke platform lain gitu? Oh, kayaknya enggak, belum bisa, belum sampai ke situ, Pak. Belum ya Pak belum sampai ke situ. ya? Bisa dikembangkan kali ya Pak. Nah, itu makanya tadi saya bilang itu aplikasi ini kan yang keempat ini mudah dikembangkan. Mungkin Bapak Ibu yang mendapat filenya nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi daripada ini gitu. Cuma ini saya membuat ini untuk Bapak Ibu yang komputernya kurang gitu. Kan biasa yang bukan saya merendahkan, misalnya di guru SD kan banyak Bapak Ibu yang sudah itu kan kadang komputernya nggak begitu maksimal. Kalau yang SMP, SMA, SMK kadang lancar sudah kan. Itu beliau itu kadang karena usia, karena apa kan kadang kurang lancar komputernya. Jadi menggunakan ini kan lebih gampang maksud saya. Jadi tinggal dia mengetik di kolom-kolom ini, jadi nggak ruwet-ruwet dia membuat kisi-kisi soal, nggak ruwet-ruwet dia membuat kartu soal, ya tinggal mengetik saja di sini, pekerjaannya selesai. Gitu. Itu tujuan saya sebenarnya. Ya Bapak, luar biasa. Saya membayangkan ini membuatnya ini menggunakan rumus-rumus pasti harus detail banget, karena kalau saya sendiri memang tidak terlalu familiar dengan rumus-rumus Excel, jadi bagi saya ini sulit untuk membuat aplikasi, tapi untuk menggunakan saya rasa memang semuanya bisa menggunakan. Iya. Bapak Ibu, ya gimana Pak? Iya, makanya kalau bedanya kan yang sering terjadi itu teman-teman yang sudah pintar Excel itu kadang kan langsung misalnya dari aplikasi ini
langsung ngeling ke kisi-kisi misalnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, tapi saya ini kelebihannya saya buat di input ini tidak langsung ngeling ke sini, ke kisi-kisi ini, rumusnya itu, tapi ngelingnya ke cover ini. Jadi di cover ini disusun, dari cover ini baru dari cover ini nanti rumus-rumus itu baru ngeling ke ke output tadi. Jadi begitu. Kenapa saya kumpulkan di cover ini merupakan sistem gitu. Jadi di sini saya amankan rumus-rumus itu di sini, saya amankan supaya nggak terganggu. Jadi makanya kalau di tempat ini, misalnya di tempat ini kebuka, misalnya terus rumusnya bisa terganggu, akhirnya nanti nggak bisa connect, nggak bisa ngeling gitu. Makanya saya usahakan rumus itu saya simpan di sini semua rumus itu. Jadi kalau ini saya bongkar, nah nanti semua seperti mesin komputer itu banyak rumus di sini gitu. Jadi begitu, Pak. Baik, Bapak. Ini kita coba ke attendee ya, Pak. Ya, ini ada Pak attendee yang present ke Pak Rahman Abdul 158 nih, Bapak. Sudah resen dari tadi. Dipersilakan, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, silakan, Pak. Pak Rahman. Halo, Ya, Pak Rahman. jangan jelas suaranya, Pak. Gimana, Pak Rahman? Jelas nih? Halo? Ini belum bisa mute. Sudah, Pak. Sudah keluar suara Bapak, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat sangat terkesima dengan aplikasi ini. Sebenarnya ini saya sudah pernah dapatkan juga dalam bentuk aplikasi ini. Namun yang jadi titik persoalan terkadang ada sel-sel tertentu yang secara tidak langsung kita menulisnya dan ternyata di sel tersebut tersimpan sebuah rumus misalnya. Akhirnya kadang data-data itu akan secara rentetan akan hilang. Iya benar, Pak. Benar, Pak. Hilang, Pak, ya. Begitu, Pak, ya. Iya benar. Nah, namun terkadang kalau misalnya aplikasi itu, saya terkadang mensiasatinya, Pak. Biasanya kalau misalnya insya Allah Pak Sul bisa men-share ke kami, insya Allah kami juga akan mengaplikasikan ke madrasah kami. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Pak Rahman. Saya. Kemudian dari aplikasi Bapak ini jujur ya, saya sangat senang dan mudah-mudahan bisa menggunakannya juga itu. Terus saya mensiasatinya begini Pak Sul, terkadang saya menggandakan aplikasi itu ke beberapa file agar nantinya aplikasi itu ada beberapa insiden yang mungkin tidak kami inginkan. Iya. Namun tadi sudah dijelaskan beberapa hal. Ini kan hanya sekilas dari tentang bagian penilaian, Pak, ya. Iya. Iya, memang aplikasi perangkat penilaian ini. Perangkat penilaian. Iya. Jadi saya cuma memberikan seperti itu, hal seperti itu, Pak. Dan saya mudah-mudahan bisa di-share ke WA kami. Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ibu moderator dan Ibu hostnya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman tadi sudah bertanya langsung ke Pak Zulkarnain dan sudah dijawab ya langsung. Baik, ini selanjutnya ada nih Pak Saleh Labeharia. Sudah juga raise hand. Bapak, silakan Bapak. Pak Saleh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu.
Saya tanyakan Bu Silakan Pak. untuk jumlah siswanya Pak. Tadi kalau kita lihat Pak, jumlah siswanya hanya 40 Pak. Iya. Bagaimana kalau ada sekolah Gimana Pak? 40 Pak, misalnya tambahkan bagaimana? Oh, misalnya jumlah siswanya lebih ya? Oh ya, kalau lebih ya kita buat yang lain anunya Bu, Pak. Soalnya kalau rombel itu kan normalnya kan 36 Pak. Makanya saya buat 40. Jadi apalagi sekarang di saat pandemi ini rata-rata rombel itu 32 kalau di tempat kami itu siswanya. Rata-rata 32. Paling bisa lebih sampai 36. Tapi kalau sampai 50, waduh, gimana? Tapi bisa bisa dikembangkan Pak. Kan nanti kalau ini dibuka Pak, misalnya sekunci ini kita buka, ya tinggal kita tambah aja kolomnya Pak. Kita tinggal insert kolom, tambah kolomnya saja. Nanti tinggal di copy ini, nanti kan langsung tercopy semua rumus-rumusnya nanti ke bawah Pak. Jadi begitu Pak. Tapi untuk saat ini ya karena normalnya kelas itu kan hanya 36 siswa Pak. Jadi makanya saya kasih lebih sampai 40 itu. Jadi seandainya di tempat Bapak itu sampai 50 siswa satu rombel misalnya, ya bisa saja sih Pak kita kembangkan, misalnya kuncinya kita buka, tinggal kita tambah kolomnya saja sih Pak. Jadi enggak terlalu bermasalah Pak untuk pengembangannya. Jadi gitu Pak. Ya, pasalnya gimana Pak? Ngilang kayaknya masalahnya ya. Baik, mungkin gangguan sinyal ya. Baik, kita lanjut ke Pak Sirajat Yusang, ini juga raise hand. Sirajat masih Pak Sirajat, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak bahannya Pak Zul. Iya Pak. Saya sangat kagum dengan aplikasi Bapak ini di perangkat ini. Terima kasih Pak. Yang pertama saya barangkali minta kalau misalnya ada nomor WA-nya sehingga nanti saya bisa untuk minta langsung ke Pak Zul nanti. Oh iya. Oke, yang kedua Pak Zul, mungkin Anda kan bisa ini ada pelatihannya untuk membuat aplikasi seperti ini Pak Zul. Agak mungkin bisa ada pelatihan. Iya. Coba satu daerah mampir ke rumah saya ajar Bapak. Enggak mau saya apakah bisa Bapak melainkan pelatihan begitu? Sebenarnya nggak terlalu Pak. Karena ini Pak, makanya kenapa saya buat pakai Excel Pak? Karena sekarang banyak aplikasi yang menggunakan misalnya teknologi tinggi lah. Kalau pakai teknologi tinggi itu kan kalau kita download di HP kita, memori kita penuh. Terus kalau dipakai sama teman-teman guru yang kurang komputernya, seperti Erapod lah. Erapod itu kadang kita kan kalau kurang komputer kan kelabakan juga. Makanya saya buat pakai Excel itu supaya teman-teman kita yang termasuk saya sendiri yang kurang komputer itu bisa saya membuat pekerjaan saya menjadi ringan gitu. Itu sih tujuan utama saya gitu Pak. Ya betul Pak. Atau bisa Pak, saya lanjut barangkali. Iya. Mode tutorialnya barangkali Pak, tutorialnya bisa mungkin nanti bisa di-share atau gimana Pak? Insya Allah Pak, nanti kalau ada kesempatan nanti cuma intinya kalau mau buat kayak yang biasa saja sih Pak. Misalnya seperti ini Pak, seperti ini contohnya, seperti saya buat ini. Cuma ini yang menangnya cuma desainnya aja Pak. Seperti ini Pak.
ini kan Excel biasa sih pertamanya ya. Seperti ini. Ya ini APO9 yang baru saya buat ini. Ini untuk rincian alokasi waktu, program tahunan, program semester, kriteria ketentuan minimal, analisa silabus, tugas struktur dan tidak struktur, silabus, rencana pelaksanaan RPP. Nah ini seperti ini lah awalnya pembuatannya Pak. Seperti ini. Ya ini misalnya ini rincian alokasi waktunya. Terus ini program tahunan, program semester, TKKM, analisa, silabus, RPP, seperti ini Pak. Nah cuma desainnya saja mungkin yang membuat orang terkesima itu mungkin Pak. Nah jadi seperti ini Pak. Seperti contoh ini ya program tahunan ini. Saya tinggal membuat program tahunan saja, cukup mengetik di program tahunan, nanti program semester saya selesai gitu. Terus KKN-nya selesai, analisa ini selesai dengan mengetik di sini saja. Saya cuma mengetik di sini saja gitu. Nah terus misalnya saya buat RPP misalnya, RPP kan berhubungan dengan silabus. Saya cukup membuat silabus saja Pak. Misalnya saya buat silabus ini, saya isi silabus ini. Nah kalau silabus saya selesai, RPP saya langsung selesai Pak. RPP saya ini langsung selesai. Gitu jadi. Bisa dapat ini berbagi juga ini yang file sekarang kami. Yang ini? Ya, betul. Nanti kita sama Pak Bu Koordinator sadar gini. Ibu Umi. Koordinatornya. Nah, jadi intinya begini Pak, intinya kan sederhana sih. Kita buat ya formatnya gini intinya. Nah, kita buat, tinggal kita buat tempat data inputnya saja sih Pak. Misal sudah ada formatnya seperti ini, tinggal kita buat data inputnya. Seperti saya kan di program tahunan ini data input saya ngisi program tahunan ini semua saya terisi, nanti akan link ke sini semua. Itu di situ. Nah, cuma hanya silabus ini, kalau saya mengisi silabus, saya buat silabus misalnya, nanti dia nge-link ke RPP. Jadi kalau silabus saya selesai, RPP saya juga ikut selesai gitu Pak. Luar biasa Pak. Jadi itu apa namanya polanya seperti itu Pak, polanya sederhana sekali polanya. Cuma mungkin karena Bapak terpengaruh dengan desain ini, jadi seperti aplikasi beneran gitu loh, padahal itu Excel. Ya, bukan hanya penampilannya, besarnya ilmunya juga. Jadi saya tertarik ilmunya juga di samping desain ini Pak. Iya, makasih Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti nomor WA nanti Pak ya. Saya insya Allah nanti akan saya ke Ibu Koordinator, nanti saya titip nomor WA saya untuk teman-teman yang ada di daerah lain ya. Mungkin ini ajang silaturahmi buat kita sebagai guru gitu ya. Jadi kita berbagi, siapa tahu suatu saat Bapak Ibu kan juga punya kelebihan daripada saya, dan saya juga bisa meminta nanti untuk share gitu Pak. Ya, makasih banyak Pak Sul. Makasih Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak Sirajat sudah bertanya dan sudah sharing di sini dengan Pak Zulkarnain. Memang luar biasa ini Pak ya, saya lihat aplikasinya tadi ini sangat membantu guru ini, karena guru memang saya juga termasuk yang kesulitan juga untuk membuatnya. Ini sudah otomatis kalau sudah kerjakan di silabus selesai RPP, ini sangat membantu, efisien sekali. Iya. Nanti nih ada kelanjutannya Pak, biar bisa kita pakai juga aplikasi yang kita buat tadi. Iya Bu. Baik, lanjut nih, ada satu lagi nih dari Pak Syafrizal Hajar juga raise hand. Pak Syafrizal Hajar masih stay di sini, silakan Bapak bertanya Pak. Pak Syafrizal, masih ada kah? Masih di depan laptop kah? Mana nih ya Pak Syafrizalnya ya? Atau sholat kali ya? Emang sudah azan kalau di Sumut dipindahkan baru selesai azan. Baik, ini ada lagi kayaknya nih. Pak Syafrizalnya belum hadir di depan sini. Yang bertanya juga kayaknya udah habis. Iya.
Udah nggak ada nih. Bagaimana nih koordinator nih Bu Teh Umi? Mungkin memang semuanya ini pada tertarik ini ya, tapi malam ini banyak yang berhalangan mungkin nggak bisa join di kita. Jadi nanti rekamannya kita sharing ke Bapak Ibu yang lain supaya bisa menikmati juga sajian malam ini dengan Pak Zulkarnain dengan aplikasi Apu ZN16-nya ini. Ya, saya sangat tertarik dengan aplikasi ini karena jujur memang saya tidak bisa nih membuat yang seperti ini. Walaupun beberapa sederhana tadi tampilannya buat itu, tapi pasti menggunakan rumus yang kalau familiar dengan ini memang tidak bisa membuat ini, Pak. Oh iya iya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Masih diberikan kesempatan di kolom chat Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin ada yang masih terlewat belum disampaikan oleh Pak Zulkarnain atau Bapak Ibu punya pertanyaan lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Mungkin seperti saya jelaskan lagi Bu ya untuk program perbaikannya ini. Ya, silakan Pak. Ya nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan ulangan harian, misalnya ulangan semester atau tengah semester, nanti kan kita dapat misalnya ini ada 10 soal yang diberikan kepada anak-anak atau misalnya 5 soal, nanti ke skor perolehannya itu sudah, kalau skor maksimalnya itu sudah kita tentukan, misalnya nanti kita isi di data siswa ini. Nah ini kan bisa dirubah ini Bu, misalnya ini jurusan akuntansi, mau jurusan apa saja, misalnya TKJ atau tinggal ketik aja nanti misalnya di sini misalnya nah TKJ misalnya TKJ, nah, nanti dia juga akan link ke analisa ulangan harian itu. Nah nanti untuk di sini kan ini juga ngeling nanti ke sana. Nah, tinggal program perbaikannya. Nah, nanti di bawah rombel ini. Nah, ini untuk data sesuai remedialnya. Nanti seperti program akuntansi tadi tinggal kita isi di sini siapa-siapa yang ikut remedial. Nah, terus harinya apa di sini lengkap ya, hari Selasa, Senin apa itu lengkap di sini, nilainya. Nah di sini untuk pengayaan, jadi nanti materi apa yang akan diberi pengayaan, itu bagaimana kegiatannya, terus pengayaan materinya misalnya karakteristik kegiatannya, ciri-ciri apa, nanti untuk jurusan apa, jurusan akuntansi 1, lengkap di sini. Nah nanti yang kita isi di sini, dia akan langsung link ke analisa ulangan harian tadi, ke program perbaikan tadi, program ke sini. Nah, seperti tadi yang kita isi tadi masuk ke sini. Nah, terus apa-apa yang untuk perbaikannya apa tadi sudah langsung. Nah, ini yang kita print nanti, Bu. Jadi setelah selesai kita mengisi di input tadi, langsung selesai ini. Jadi langsung kita print. Nah, jadi langsung nanti nggak butuh banyak waktu. Selesai pekerjaan di sini, langsung semua ini bisa kita print sekaligus gitu. Baik jadi Pak, begitu ya Bu. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Iya, dari Bu Lilis Suryani, Resen dari tadi. Silakan Bu Lilis, dipersilakan Bu Lilis untuk bertanya Bu Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Naen. Iya, ini Bu Lilis ya? Iya, ini Teman kita. senior saya di SMK 3 Sumbawa Besar. Makasih Bu Lilis. Saya hebat Pak Naen. Ini menarik sekali aplikasinya. Saya kebetulan baru mutasi, jadi saya belum belajar banyak sama Pak Naen walaupun satu instansi. Jadi di sini saya tahu banyak. Yang saya ingin tanyakan, bentuk print out-nya itu seperti tampilan yang ada ini atau bagaimana nanti Pak? Iya, bentuk print out-nya seperti ini Bu. Nih. Iya. Ya, print out-nya. Seperti tampilan ini. Nah, kan lebih bagus seperti ini kan Ibu. Oh iya, berarti Kita tinggalkanlah masa lalu kita itu yang biasa-biasa banyak. Sekarang kan zaman digital gitu. Jadi ya, nah memang sengaja saya supaya lebih menarik. Jadi kita bersemangat gitu membuatnya karena penampilannya menarik gitu. Kalau seperti ini misalnya, nah seperti ini kan kayaknya kurang menarik. Jadi kita sendiri mau bekerja juga kurang enak gitu. Tapi kalau penampilannya menarik ya kita bersemangat lah untuk mengerjakan. Gitu Bu. kalau yang bentuk RPP-nya bisa dilihat Pak? Yang ini, kalau ini lain aplikasinya Bu. Ini Oh, Aponain lain. ini. Ini Aponain ini. Oh Kalau yang yang ini apa lain baru yang untuk RPP itu. Ya, yang ini. Ini Berarti- baru dalam tahap pengerjaan, belum. Iya. Ya. Berarti sudah mengikuti yang RPP 1 lembar itu nanti Pak ya? Ini 1 lembar nih Bu. Ini 1 lembar. Oh iya, betul. Nah, sudah 1 lembar nih. Ya. Kalau yang ZN16 itu khusus untuk penilaian aja gitu. Ya, khusus untuk penilaian. Kenapa? Karena sebenarnya kalau setiap kali melakukan penilaian, idealnya gitu loh, perangkat ini harus kita punya dulu sebelum melakukan penilaian, kisi-kisinya. Tapi kebanyakan kita kan pada saat semester baru kita buat. Padahal sebenarnya setiap ulangan harus kita buat ini sebenarnya, gitu. Iya. Dan ini aplikasi ini kan kita bisa buat berkali-kali. Ya kita misalnya ini sudah selesai, sudah penuh misalnya, ya tinggal copy paste aja kan. Copy paste ya kita buat kita gunakan lagi, jadi bisa berkali-kali kita buat gitu. Bisa kita gunakan gitu loh. Misalnya file 1, file 2, file 3, tinggal di copy paste aja sih filenya. Jadi misalnya sekarang kita ulangan harian pertama pakai file ini, nanti untuk harian kedua ya kita copy aja ini lagi, tinggal digunakan gitu. Oh iya. Jadi begitu Bu Lilis. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah dapat sih sebenarnya dari Pak Nain kan kemarin, tapi pengoperasiannya belum detail dijelaskan karena. Iya. Terima kasih Pak Nain. Terima kasih Bu Lilis. Ya, terima kasih Bu Lilis. Sudah Sama-sama. bertanya, sudah ngobrol dengan Pak Zulkarnain. Ini teman kayaknya ya, jadi bisa lebih enak Iya Bu. ya. Sebelum dekat. Nah seperti ini Bu Sitakia ya. Nah ini kan lembar jawabannya ada yang ini. Ini kan pertanyaannya kan Ibu. Ini jawabannya. Lembar jawaban ini kan langsung kita bisa skor 2. Nah skor 2 ini yang masuk nanti ke sini nih. Langsung masuk dia ke sini gitu. Otomatis ya Pak. Iya. Otomatis masuk ke sini ke skor maksimal ini. Kalau ini kan skor perolehannya dia, jadi dia otomatis masuk ke sini. Nah, tinggal dengan secara otomatis di sini ini jawabannya, misalnya jawabannya merupakan alat pedoman untuk menentukan prioritas, misalnya jawabannya seperti ini. Kalau dia benar seperti ini dia jawab, dia skornya 2 misalnya. Kalau salah sedikit skornya 1. Jadi skor maksimalnya 2 misalnya. Tapi kalau dia nanti menjawab
kurang sedikit satu, nanti akan berkurang juga nanti di sininya, di skor perolehannya ini. Ini langsung menghitung sendiri nanti nilainya Ibu. Sampai ke rata-rata, sampai nanti masuk ke hasil analisanya, sampai ke remedialnya, siapa-siapa remedial, langsung masuk ke sini Bu. Ya Pak. Jadi ini pertanyaan lanjutan tadi, aplikasi ini akan dibagikan setelah webinar ini selesai atau bagaimana Pak? Kita nggak sabar nih soalnya mau Nanti biar Ibu koordinator yang nge-share Pak ya. Iya, nanti saya share ke Bu Koordinator mungkin, atau mungkin kalau seizinnya Bu Koordinator saya share di grup Sadarigi, nanti saya share di grup Sadarigi, jadi semua kena gitu loh. Jadi enggak satu-satu nge-share gitu, jadi kan semua teman-teman kan masuk juga di grup Sadarigi kan. Ya. Siap. Ya, jadi dari koordinator ya, Teh Umi bisa langsung sebar ke banyak WhatsApp ya. iya, iya. Baik nih Pak, kita lanjut lagi nih. Udah ada lagi yang raise hand nih, udah agak banyak nih. Mungkin udah selesai sholat ya. Kembali nih ke Pak Syafrizal Hajar, udah selesai Pak. Pak Syafrizal kita tunggu tadi, kita panggil-panggil belum. Pak Syafrizal silakan Terima kasih, Pak. Bu. Iya Pak. Ya, Pak Syafrizal. Ya, tadi sholat. Di Sumatera Barat kan sekarang. Ini Pak, betul? Ya, Pak. Ya Pak, gimana Pak? Dari Sumatera Barat, Padang. Ya Pak, ya Pak. Sangat berminat sekali nih melihat paparan ataupun yang Bapak sampaikan, terutama kita sebagai guru. Aplikasi praktek ini kan kita sehari-hari. Iya, benar-benar Pak. Ini nantinya mungkin akan sangat memudahkan kerja kita sebagai guru. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti penggunaannya tidak terlalu rumit, lebih-lebih saya yang kemampuan komputernya tidak terlalu tinggi. Iya benar-benar Pak. Sama-sama saya Pak. Sama seperti yang sampaikan tadi, karena ingin sekali ini, mudah-mudahan bagaimana mendapatkannya itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya tadi. Oh iya. Sampaikan tadi. Bisa Pak, bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Awal kita dipanggil sembahyang. Gimana Bu Zakia? Iya, gimana tadi Pak? Sudah saya jawab tadi ya, insya Allah nanti kita koordinat dengan Pak Koordinator ya untuk mendapatkan saya. Lanjutlah Pak Sumardi Samada nih, raise hand silakan Pak, bertanya langsung ke Pak Zulkarnain Pak. Pak Sumardi, dipersilakan Pak. Halo Pak Sumardi, belum stay kayaknya ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke Bu Ai Marlina. Ini Ibu atau Bapak ya? Kayaknya sih Ibu ya. Bu Ai Marlina dulu deh. Bu Ai. Halo Bu Ai Marlina. Sudah dipersilahkan nih Ibu buat bertanya langsung ke Pak Zulkarnain. Iya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Zulkarnain. Waalaikumsalam Bu. Saya dari Sukabumi nih Pak, saya tertarik walaupun memang saya tidak dari awal ini. Iya Bu. Lihat tampilan, adakah di aplikasi tersebut misalnya tata cara atau aturan-aturannya, misalnya kalau untuk analisis pertama klik apa, kemudian juga kalau bisa nih Pak ya berbagi ilmu juga. Selain tadi yang sudah teman-teman juga tentang rumusnya, ada langkah-langkah tutorial untuk membuat aplikasi tersebut nih Pak. Ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Walaupun memang
dulu juga pernah bikin yang seperti itu, cuma nggak sampai seperti Bapak detail gitu ya, dari mulai sampai RPP. Ini bagus sekali, sangat luar biasa Bapak. Ya, Ini sangat makasih Ibu. membantu guru-guru. Iya, kalau bisa Bapak bisa berbagi tentang tutorialnya itu saja Bapak. Terima Ya, kasih. ya Bu, makasih. Mudah-mudahan nanti bisa saya buat tutorialnya Ibu ya. Ya kebetulan istri saya juga orang Sukabumi Bu, jadi Iya. iya. Nah, jadi sama-sama Sukabumi sama Ibu. Oh iya. Nah, Boleh mampir Pak sesaat. ya. Jadi begitu Bu. Jadi Ibu nggak perlu mikir-mikir rumus lagi Bu. Kalau pakai aplikasi ini cukup Ibu ketik saja di sini. Nggak usah mikir-mikir rumus lagi. Cukup misalnya bentuk soal urean ya ketik saja urean atau pilihan ganda ya tinggal diketik aja. Semester berapa? Semester 1 atau semester 2 ya ketik aja 2 gitu. Kalau misalnya semester 2 waktunya misalnya. Jadi Ibu nggak perlu mikir-mikir rumus. Misalnya ulangan harian ya ketik aja ulangan harian gitu. Ulangan harian. Mungkin Nah, yang jadi Ada yang kepijit nanti salah apalah gitu, jadi tidak ngeling gitu seperti itu. Oh, enggak Bu, tetap ngelihat. Makanya tadi saya bilang karena banyak kasus seperti itu salah pijit itu jadi nggak bisa ngeling, makanya aplikasi ini lain dengan yang lain saya bilang tadi karena rumus itu sudah saya simpan di sini Bu, rumusnya. Iya. Tidak tersimpan di sini. Jadi walaupun Ibu salah ketik, walaupun apa namanya, walaupun ini berantakan semua, ya rumus itu tidak akan hilang Ibu. Soalnya rumus itu ada di sini semua Ibu. Iya. Ya, jadi sudah saya amankan di sini semua gitu Ibu. Iya. Terima kasih ya Pak ya, ditunggu ya selanjutnya aplikasinya. Ya Bu. Baik Pak Zul, mungkin begini sama seperti saya penasarannya. Jadi Ya. untuk menggunakan aplikasi yang Bapak buat ini memang kita tinggal menggunakan, tinggal ganti. Iya. Caranya memang kita bagaimana sih Bapak membuat aplikasi ini gitu? Pasti pakai rumus-rumus tuh buatnya di Excel ini gitu. Apa yang sedikit aja cara membuatnya Pak, walaupun nggak detail. Boleh gitu Pak? Kalau rumusnya enggak pakai rumus sebenarnya ini Bu. Cuma ngeling-ngeling aja sih Bu. Nah, maksudnya kita boleh nggak Bapak tutorialkan sedikit bagaimana membuat link-linknya itu Pak? Oh iya, boleh. Misalnya seperti ini yang saya buat ini Bu. Ini saya buat ini kan. Nah ini yang barusan saya buat ini. Nah misalnya, nah kalau ini kan saya buat inputnya di program tahunan ini ya Bu ya. Nanti saya ngetik di sini misalnya. Nanti ini mau saya masukkan ke program semester, misalnya ngelinknya kan ke sini. Ya, lihat aja ini di sini kan sedang ngelink gitu. Jadi untuk ngelinknya tinggal pencet sama dengan aja ya Bu. Ya, sama dengan. Ya, kita pencet sama dengan aja Bu. Misalnya pencet sama dengan, terus apa yang mau dilingkan, misalnya SMK, tinggal enter, sudah ngelink Ibu. Sudah ngelink. Nah, jadi itu yang membuat pekerjaan kita itu lebih mudah gitu. Mau di link kemana? Link ke sini, kemana? Ya tinggal pencet aja. Cuma kalau di analisanya ini ya memang di sini ada rumus Bu, cuma rumusnya rumus biasa saja. Misalnya di mana di sini misalnya kan rumusnya cuma skor perolehan dibagi sama skor maksimal dikali 100%, ya dapatlah ini gitu. Nah, cuma ini aja rumusnya. Cuma rumus ini saya langsung saya transfer ke
kita di rumusnya ke sini dulu saya transfer Ibu. Cuma saya simpan di sini rumus yang tadi itu. Jadi kalau di tempat ini salah ketik misalnya, jadi rumusnya nggak terpengaruh gitu. Jadi begitu Ibu. Nah seperti ketuntasan ini kan kita kan tinggal rumus biasa aja sih Bu kalau di situnya seperti rumusnya. Nah ini Bu. Ini pakai rumus if aja sih misalnya di ketuntasan itu. Apabila nilainya kurang dari KKM yang kita tentukan, nah, bakal tidak. Apabila dia lebih, makanya dia akan mengatakan iya gitu. Jadi kalau dia nilainya 83, berarti kan lebih dari 75, maka iya. Tapi kalau kurang dari 75, dia maka kan berarti tidak tuntas ya. Sederhana saja sih Bu. Cuma yang bikin heboh itu mungkin tampilannya mungkin yang bikin heboh itu. Colorful, Pak, ya. Jadi Excel kok bisa bikin colorful begini gitu ya. Nah itulah keahlian saya kalau membuat apa namanya desain itu. Jadi kelebihannya di situ. Ya Ibu. Baik, ini lanjut nih lu ke Pak Syafrizal tadi. Pak Syafrizal tadi sudah jadi nanya belum sih? Belum ya? Sudah. Oh sudah ya. Berarti sudah selesai nih yang bagian attendee sudah resennya. Boleh di lower Bapak Ibu biar nggak bingung. Kitanya lihat kirain masih bertanya gitu kan. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ke Pak Zul? Mungkin akan kesulitan ya Pak Zul ya. Kalau mau bikin tutorial lagi ya untuk membuat aplikasi yang seperti ini. Oh iya Bu. Mudah-mudahan. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Pasyah. Punya strategi nggak Pak memasukkan ekspresi dan simbol matematika ke dalam sel Excel? Ini kayaknya di luar dari ini sih ya, tapi pertanyaannya masih terkait dengan Excel. Punya strategi nggak memasukkan ekspresi matematika? Ya itu strateginya tadi saya bilang itu. Strateginya ya kalau kebanyakan sekarang kan seperti yang saya contohkan tadi ya Bu ya. Seperti yang saya contohkan tadi kan kebanyakan sekarang misalnya ngeling tadi kayak ya. Seperti tadi ya misalnya ini ya. Seperti sama dengan tadi ngeling ya. Ini kan langsung ngeling ya Bu ya. Langsung ngeling. Nah, cuma strategi saya ini saya nggak langsung misalnya saya nanti dari sini saya ngeling ini nih. Nah, nanti yang ini yang saya kunci Bu. Nanti ini saya kunci nih. Rumus yang di sini saya kunci. Jadi walaupun nanti di rumus ini salah pencet, salah apa, yang ini nggak terganggu gitu. Itu strateginya gitu. Nah, kalau langsung ngeling gini nggak dimasukkan ke sistem, nanti kalau ini kita salah pencet seperti ini kan langsung hilang gitu. Nah, hilang. Jadi gitu Bu. Jadi kalau yang seperti saya ini memang tetap walaupun dibilang sederhana, saya harus perdalam ini. Belum ya Pak. Jadi memang minim kalau saya untuk penggunaan Excel ini. Baik Bapak Ibu yang lain masih ada kita nih sampai pukul 9 ya. Bapak yang masih ingin bertanya, tadi sudah diperagakan sedikit bagaimana sih membuat, jadi kata Pak Zulkarnain sebenarnya nggak terlalu banyak pakai rumus, tapi hanya di hyperlink saja ke sheet berikutnya gitu ya, supaya jadi apa yang awal muncul di sheet berikutnya. Tapi tetap kalau saya emang harus mendalami juga walaupun udah disampaikan begini tadi. Ya, cuma mungkin kalau dibalik pilihan gandanya ini mungkin yang banyak rumusnya Bu. Karena di sini banyak sel-sel yang
yang aktif di sini. Jadi kalau sini memang perlu pelatihan khusus kalau ini. Soalnya nanti seperti karena apa? Karena anak-anak itu kalau selesai dia mengerjakan soal pilihan ganda itu, dia nanti langsung ada nilainya di sini, langsung kelihatan nilainya. Nah, cuma untuk menentukan posisi benarnya itu, yaitu perlu latihan khusus, karena nanti ngelingnya itu ada tempat khusus kalau yang ini. Misalnya Bapak Ibu kan ini kan sudah saya taruh jumlah benarnya kan di A ini. Misalnya bisa saja misal Bapak itu mau dipindahkan ke jumlah yang benar itu B misalnya tuh. Itu perlu latihan khusus kalau untuk memindahkan itu. Gitu Bu. Kalau hanya pakai anak 4. Jadi begitu ya Bu Saskia. Mungkin kalau ini memang agak rumit kalau yang ini, kayak kalau yang pilihan ganda ini untuk membuatnya, tapi kalau untuk mengoperasikannya ya tinggal diketik saja sih. Jadi enggak begitu sama sih seperti yang lain kalau pengoperasiannya sama. Tapi untuk membuatnya ini perlu keahlian khusus kalau untuk pilihan ganda. Jadi gitu ya Bu Saskia. Ya Bapak, terima kasih banyak ini buat Bapak Ibu attendees yang masih tanya ini aplikasinya kapan di-share. Aplikasi ini akan di-share oleh Pak Zulkarnain ke koordinator Sadar Igi, itu Teh Umi ya. Nah, itu akan dibagikan ke grup-grup. Nah, ini bagaimana yang tidak gabung di grup Sadar Igi. Nah, ini coba nanti bagaimana ya kalau yang nggak gabung ya. Harusnya sih bisa nanti coba gabung dulu aja ke salah satu grup IG, atau nanti bisa mungkin dapat dari teman-teman lain yang sudah gabung di Sadar IG. Itu. Jadi sebenarnya memang lebih aplikatif kalau memang kita sudah dapat aplikasinya, jadi langsung tadi pada saat penjelasan pun dari Pak Zulkarnain kita bisa langsung utak-atik gitu ya. Tapi mudah-mudahan memang setelah ini nanti aplikasinya akan dibagikan. Kita sih memang berharapnya ada webinar lain yang memang mengajarkan tutorial untuk membuat aplikasi seperti ini. Jadi bukan bagi pengguna, tapi kita juga bisa berkreasi begitu Pak untuk membuat. Mungkin tidak bentuk untuk penilaian, tapi bisa juga bentuk yang lain ya. Seperti yang tahun kemarin itu yang di Jawa Timur itu kan saya buat grafin energi yang presentasi di Jawa Timur itu ke game rajin dan pembelajar itu pernah itu kemarin tahun kemarin. Jadi kita buat pakai Excel juga, kita buat game pakai Excel Bu. Jadi game rajin pembelajar, jadi anak-anak itu main game tapi sambil belajar gitu. Jadi saya buat pakai Excel juga, sudah saya presentasikan tahun kemarin di Jawa Timur itu, apa lupa saya di Jawa Timur. Bu Umi tahu tuh Bu Umi itu grup apa. Kita buat game pembelajar Bu. Jadi anak-anak main game sambil belajar gitu. Pakai Excel juga, pakai Excel. Kan coba Pak. Jadi saya belum pernah memang buat aplikasi pakai Excel. Belajarnya kemarin belajar coding memang, tapi kalau coding kan dia nanti harus online aplikasinya ya bentuknya ya. Iya. Jadi maksudnya kalau kita pun nanti kita bisa kreasikan sendiri seperti apa yang kita mau, disesuaikan gitu. Bisa. Guru kita, jadi apakah bentuknya nanti bentuk kuis kayak Bapak bilang tadi, bentuk games gitu. Kreatif jadi. Iya, benar. Kebetulan itu di sekolah Bapak, kepala sekolah tadi Pak Nasrullah Darwis ya? Iya. Kebetulan kita ketemu saat lomba Gupres tahun 2018. Nanti salam buat beliau ya Pak, dari Bu Zakia. Iya, insya Allah. Kalau nggak salah beliau juga tuh. Apakah jadi nggak beliau katanya nanti malam saya juga ikut gitu. Mungkin Tahu Pak. Iya, nanti akan saya sampaikan Bu
akan saya sampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya bagaimana nanti mendapat aplikasi belum bergabung ke grup sadar, bergabung ke grup sadar IG itu sudah di-share oleh Pak Abdurrahman di kolom chat. Bapak Ibu bisa gabung di WhatsApp grupnya, tinggal diklik saja WhatsApp-nya join. Supaya bisa gabung itu di grup sadar IG ke-17 ya, yang di-share sama Pak Abdurrahman. Bapak Ibu yang belum gabung, silakan klik linknya untuk join ke WhatsApp. Nanti di situ akan diinformasikan banyak sekali informasi terkait kegiatan IG, tidak hanya sadar, tapi banyak yang lain, ada lontara, ada juga yang lain-lain. Pokoknya setiap hari kita full. Kalau mau webinar setiap malam juga ada dari IG. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Pokoknya nanti insya Allah setelah ini kita lagi karena kita membagi aplikasinya supaya bisa kita pakai nih setelah ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau sharing lagi yang lain Bapak Ibu? Mungkin tidak berhubungan dengan aplikasi Apu ZN, mungkin yang lain tapi masih berhubungan dengan aplikasi juga, pembelajaran atau yang lain. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu 30 menit lagi ya, sampai pukul 9. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Ini Bapak Ibu yang aktif mikrofonnya mohon di mute dulu ya. Ini Bulia Ulfa nih kayaknya ya. Bulia Ulfa ingin bertanya Bulia. Bulia Ulfa tadi belum ada bertanya. Bulia Ulfa ada yang ingin ditanyakan ini sudah raise hand, silakan Bulia. Halo Bulia. Ya, ini ada pertanyaan tadi udah untuk IG ya. Kalau yang sudah gabung di grup sadar 1, nggak usah gabung lagi Bapak. Jadi grup sadar yang tadi baru di-share oleh Pak Abdurrahman itu buat Bapak Ibu yang sama sekali belum bergabung di grup sadar IG. Kalau sudah bergabung dari grup 1 atau sampai 16, nggak usah gabung lagi. Lanjut ke Bulia Ulfa. Nih masih raise hand nih. Saya persilakan kepada Ibu nih. Bulia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Lanjut. Iya, Bulia. Oh, sudah kedengaran, Bu? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Oh iya. Pak Zulkarnain, apa kabar nih? Kabar baik, Bu. Aina rungan balong ke? Bulia Ulfa. Gimana Bulia? Oh iya. Kabar balong. Ketemu lagi di sini. Ya? Setelah setahun yang lalu pelatihan e-modul di Lombok Garden. Oh, Bulia, ya benar. Bulia. Aduh. Kita ketemu di seminar lagi kan kemarin tuh. Aina Mas Menteri itu. Oh iya betul. Saya kan dokumentasinya kemarin tuh, Pak. Mantap ya. Ya Bulia, gimana Bulia? Yang mau saya tanyakan Pak Zulkarnain, Ya. aplikasi Sia ini balong sekali. Apa namanya? Mirip dengan Visual Basic. Iya. Visual Basic ya. Terus tapi Pak Nain berbagi dong coding-codingnya itu. Iya jelas dong. Kan tadi sudah dikoordinir sama. Kalau perlu ada webinar untuk pelatihannya 32 jam dah. 32 jam dah itu. Kalau ada yang koordinir ya saya siap aja sih. Nah, nanti kita bilang Ibu Ketua IG NTB nih. Insya Allah. Oke. Jadi biar lebih mendalam Pak Nain, lebih mendalam kita tahu aplikasi ini. Iya, Insya Allah Ibu Bulia. Saya siap sih Bulia. Oke, terima kasih Pak Nain, itu aja. Demi teman-teman guru. Oke, sharing and growing together. Iya. Ayo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bulia. Jadi undangan nih kayaknya Pak ya, undangan untuk ngisi kegiatan pelatihan lanjutan dari NTB ya. Mudah-mudahan.
Baik Bapak, kita kayaknya udah nggak ada lagi yang bertanya, di kolom chat juga nggak ada, di Tendis juga udah nggak ada yang raise hand lagi. Iya. Bapak close statement aja deh Pak, biar kita bisa nanti tutup webinar ini. Boleh Pak? Ya, ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara diskusi kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, semboyannya ya indahlah, indahnya kita berbagi sesama guru Indonesia. Jadi ya seperti awal saya jelaskan bahwa aplikasi ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dari apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman di situ. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Cuma kalau bisa Bu Siti Zakia, ya kalau bisa teman-teman nanti setelah saya share aplikasinya, mohonlah nanti diberi saya testimoni gitu pada saat penggunaan aplikasi itu, apakah dalam bentuk chat, apakah dalam bentuk video pada saat penggunaannya. Jadi itu harapan saya sih, kalau tidak ya nggak apa-apa sih itu. Jadi itu sih yang bisa saya saya harapkan dari teman-teman. Jadi kalau yang lain tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Terima kasih Bapak Zulkarnain SE yang telah menyampaikan paparan luar biasanya mengenai penggunaan aplikasi APO ZN16 ini tadi untuk sebagai aplikasi perangkat nelayan otomatis. Bahwa tadi kita lihat sama-sama aplikasi ini berbentuk Excel yang mudah digunakan, bentuknya offline, tidak membutuhkan kuota yang banyak. Bapak Ibu nanti akan dibagikan aplikasi ini setelah kegiatan ini berakhir. Dan Bapak Zulkarnain tapi meminta kita sebagai pengguna nanti bisa memberikan testimoni, mungkin bisa dalam bentuk boleh dalam bentuk apa ya, ketik pesan di WA atau menggunakan video kali ya Pak ya, yang ada fotonya. Bagi yang berkenan nanti untuk membagikan testimoninya nanti bisa nanti menghubungi WA Pak Zulkarnain atau ke grup Sadar IG. Iya, ke grup Sadar IG. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai host juga, kepada Pak Zulkarnain sebagai narasumber malam ini, dan Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita diskusi, belajar bersama di dalam kegiatan ini, yaitu Sadar 142. Bapak Ibu tetap setia menantikan kegiatan Sadar berikutnya nanti di episode minggu depan, yaitu di Sadar 143, pastinya dengan topik yang sangat menarik juga, dan juga tetap menunggu informasi kegiatan webinar lainnya yang dihadirkan oleh IGI. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf dari saya selaku host selama jalannya kegiatan malam ini. Atas perhatiannya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.